telah mendengarkan pemaparan dari Pak Dirjen, baik Dirjen Kementerian Agama, Prof. Ali Ramdhani, maupun dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Pak Iwan, serta oleh Dirjen juga, dan juga dengan Dr. Sen tadi. Maka kami mencatat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita semua dalam posisi yang sama, yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta melalui seleksi guru, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi formasi guru dan tenaga kependidikan GTK P3K antara Kemendikbud, Kementerian PAN, RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Ketiga, mendorong dan memastikan bahwa semua pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K sesuai kebutuhan daerah melalui sosialisasi ketersediaan DAU tahun 2021 untuk gaji P3K. Keempat, memastikan optimalisasi formasi P3K bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Kelima, mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama menjadi guru P3K, dan memastikan bahwa seluruh guru yang bertugas di sekolah negeri berstatus ASN, termasuk guru agama, sekitar 149.763 guru K2 dan non-kategori. 6. Menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam perekrutan guru baru. 7. Mempercepat program sertifikasi guru, khususnya guru agama, melalui penambahan kuota per tahun dan atau melalui pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebani keuangan negara, daerah, dan yayasan. 8. Mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan SK guru honorer untuk mempermudah pengurusan NUPTK dan sertifikasi guru. 9. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Saya kira ini 9 poin. Yang 9 yang terakhir ini soal kompetensi guru ini bukan hanya kesalahan gurunya sendiri, guru honorer, tapi kita juga semua bersalah karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menyandang status sebagai guru honorer, tapi kita tidak juga memiliki kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Saya bahasakan seperti itu. Jadi kita juga punya kesalahan di sini. Kami di Dewan punya kesalahan. Bapak-bapak di eksekutif juga punya kesalahan. Karena itu jangan kita bebani kesalahan hanya kepada mereka sehingga dia terus-menerus menjadi korban. Kita semua berharap bahwa guru ke depan tentu kita menginginkan kompetensinya, dan sehingga posisi kita dalam PISA juga peringkatnya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling mendasar sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang di depan mata ini, mengamputasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak ada lagi persoalan seperti ini. Silakan nanti Pak Dirjen menggunakan rekrutmen yang lebih hebat sehingga kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang lebih kompeten. Tapi untuk sekarang ini tidak bisa kita jadikan ini sebagai alasan
untuk kemudian mereka tidak diakomodir. Harus kita berikan apresiasi. Dia sudah mengabdi sedemikian lama. Kami yang sering ke daerah menyaksikan bagaimana pergulatan mereka di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita dengan kompetensi yang minimalis yang dia punya. Saya kira demikian Pak Dirjen. Apa bisa ada catatan sedikit Pak Tansil. Mungkin kalau ada catatan. Ini nomor 1 nih, ini kita di seleksi nanti kita dimarahin BKN Pak atau BNS P3K ini untuk sekolah negeri Pak jadi ASN. Begitu. Coba di redaksinya bagaimana? Kemarin juga kita bicara dengan BKN ini. Ya. Nanti kita dimarahin sama BKN. Ini kan seleksi ASN PNS P3 kan ya ASN. Jadi ini untuk institusi negeri. Yang pertama, yang nomor 2. Oke. Nomor 2 itu Kemendikbudristeknya ketinggalan Pak. Oh, risteknya yang betul ketinggalan. Ya. Kelihatannya Kementerian Agama kenapa tidak masuk ini? Kementerian Agama ini. Ya, betul. Saya kira Kementerian Agama di situ karena juga ada menyangkai. Beginilah, pokoknya pertemuan-pertemuan yang high level ini harus sering-sering diadakan karena saya lihat kalau itu sering terjadi lebih memudahkan untuk mendapatkan solusi. Ya, pertukaran pikiran di lintas eksekutif juga ini perlu supaya jangan saling lempar. Kita biasa di daerah ada yang mengatakan ini di Kementerian Agama, Kementerian mengatakan di daerah, begitu pula dengan BKN di daerah, Kementerian Dalam Negeri juga begitu. Ya, ini saya kira perlu ada pertemuan-pertemuan yang seperti yang disampaikan tadi. Melalui pertemuan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tadi siapa tadi Pak Dirjen Agama barangkali tadi yang menyampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa sepakati ini Pak ya. Pak Tamsil ada lagi nomor berapa Pak? Maaf, ini takut. Ya. Nomor belum di. Ya itu enak. Nomor 7 Pak, maaf. Nomor 7. Yang beragama Pak ya. Ya, yang akselerasi tadi, yang seingat saya ini saya kutip tadi pernyataan Pak Dirjen Pak Iwan ini. Ya ini tentunya ini dari Kemenak ya Pak yang di Kemenak, oh ya. regulasi. Ya. Kita akan bantu. Tapi ini ada di Kemenak secara misinya. Ya, saya kira sampai pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebaninya, karena biasanya ya, sampai dengan menambah kuota per tahun gitu aja. Mempercepat program sertifikasi guru khususnya guru agama melalui penambahan kuota per tahun. Jadi iya, oke, setuju. Iya, itu aja sampai situ aja ya. Ya. Lalu yang ke-8 Pak. Iya. oke, cocok. Udah. Kalau Pak Iwan udah ya. Nomor 8 Pak Ketua Pak Tamsil mau detail ini kita nggak mau lagi ada guru honorer Pak itu sebenarnya guru anak ya. Jadi kita itu nggak perlu lagi gitu. Karena tujuan kita perlu lagi ya. Ya. Mungkin belum datang bulan. Kalau MUPTK itu kan juga ada mekanisme alternatif saat ini bisa ke LPDP juga. Izin Udah nomor 8 kita delete ya. Pak Tamsil izin. Pak Ya, Dirjen. silakan. Pak Iwan, kalau ditambahin guru honorer Honorer ini kan guru kondisi darurat Pak, maksudnya Pak Dirjen. izin Pak Dirjen, banyak guru-guru honorer yang SK-nya hanya kepala sekolah, bukan Ya, betul. Seperti yang masalah tadi saya sampaikan Pak Ketua. itu maksudnya Pak Dirjen. Jadi bukan guru honorer yang baru, bukan, tapi yang existing. Ngerti Pak, ngerti sekali. Enggak, begini aja Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen bisa mengatakan bahwa itu tanpa SK dari pemerintah daerah itu bisa diakomodir, oke, nggak ada masalah. Kalau tanpa SK, tanpa di SK kan, misalnya sekarang Pak Dirjen ada beberapa yang sudah lulus Panselmas itu, kemudian dia tidak diangkat, alasannya BKN harus di SK-kan oleh Bupati. Nah, gimana kaitannya dengan ini? Kemarin kita rapat dengan BKN itu menyampaikan seperti itu. Ada juga Kementerian Dalam Negeri.
Dirjen mungkin mau nambahkan. Oke. Yang poin 8 ya Pak Dirjen. Ya. Oke. Baik, jadi memang yang ini nomor 8, kita memang kemarin beberapa hari itu memang dari kepala daerah berkeberatan untuk mengeluarkan SK yang guru honorer existing ya Pak Tamsil ya Bapak Ibu Ya, sekalian. betul. Nah betul, karena memang ini akan mengakibatkan mereka dianggap melanggar PP 48 tahun 2005 tersebut Pak Tamsil, karena di situ sudah jelas mereka tidak boleh mengangkat honorer termasuk guru. Nah, oleh karena itu memang kebijakan yang diambil adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah yang mengangkat dan di situ bisa dari distrik,nya yang menugaskan atau yang mengetahui. Ini yang kita ambil langkah kebijakan sehingga guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut masih tetap bisa mendapatkan honor dari anggaran pos kita atau sebagian pemerintah daerah mengalokasikan dalam APBD. Demikian Pak Tamsil. Ya. Ya. Nanti mereka daerah melanggar. Kemarin itu misalnya satu contoh, ditangkap saya datang ke sana, ada 660 yang sudah lulus seleksi pada tahun 2015 dan diakui oleh BKN kemarin, tetapi BKN menyampaikan tidak bisa tanpa SK Bupati. Nah, sementara Bupati berdalih tidak bisa meng-SK-kan karena itu klausul yang tadi yang Ibu Dirjen sampaikan. Sementara penilaian BKN, Bupati tidak mau meng-SK-kan karena ya orang ini terpilih padahal bukan orang yang direkomendasikan terkait dengan pilkada. Pak Tamsil, maksudnya tadi yang lolos apa ya Pak Tamsil? Maaf saya ini karena di luar suara. Lolos apa tadi Pak Tamsil yang dari BKN? Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, udah dinyatakan lolos. Lolos sebagai PNS. Iya, lolos sebagai P3K maupun PNS, tapi dia tidak di Kalau yang itu sepakat itu. Jadi mungkin yang ini guru honorer yang dalam jabatan, tapi yang tahun kampanye kemarin lolos sebagai PNS atau P3K. Jika memang itu ada di daerah tersebut. Begitu ya Pak Dirjen ya? Ya betul. Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Silakan Pak Bambang dulu, baru Bu Novita. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Kami coba masalah SK ini, karena sampai sekarang itu masih multi tafsir. Ada daerah yang berani meng-SK-kan, ada yang tidak. Nah, ada salah satu daerah yang membuat terobosan, SK itu adalah penugasan dari kepala dinas atas SK, atas dasar dari SK kepala sekolah, sehingga kepala dinas itu hanya menugaskan, bukan mengangkat. Dasar pengangkatan adalah dari kepala sekolah, sehingga ini ada solusi Pak. Kalau tidak ada solusi nanti kasusnya. Ya, betul. Tadi yang disampaikan Salah satu kami adalah yang disampaikan Pak Bambang. jadi usulan kami adalah